Assalamualaikum YouTube. Kembali lagi bersama aku di Vera Monica Channel. Nah, di video kali ini aku mau mereview blender portable yang tentunya simple, praktis, dan murah. Blender apa itu? Tonton terus sampai habis. Nah, ini dia blendernya udah aku pakai selama 1 bulan, tapi aku masukin lagi kardus untuk mereviewnya. Ini aku beli di Shopee, nggak tahu mereknya apa, mungkin mereknya Triple Blender USB Portable atau apalah. Di Shopee-nya nggak ada, di kardusnya juga nggak ada. Ini ditulisnya tipe DWM 3S. Dusnya kayak gini nih. Blender ini mengklaim kalau blender ini bisa dipakai untuk berbagai fungsi seperti jus segar, jus buah untuk bayi, smoothie, jus sayuran, dan untuk membuat masker natural. Blender ini bisa dibawa kemana-mana, bentuknya kayak botol minuman dan super ringan banget. Kapasitas botol ini 380 ml. Blender ini tersedia dalam 4 warna. Ini ada warna hijau, warna ungu, warna pink, dan warna biru. Dan ini yang aku beli, ini warna ungu. Oke, kita unboxing. Bukan unboxing, kita buka di dalam kardusnya ada apa aja. Yang blender ini sebenarnya udah aku pakai selama 1 bulan. Kita buka ya. Nah, jadi kalau beli blender ini, di dalam kardusnya kita dapat, tentunya kita dapat blender, buku panduan, sama kabel USB. Kabel USB untuk ngecas ya, tapi kita dapat kabelnya aja, kepalanya kita nggak dapat. Kita bisa pakai kepala casan HP. Dan ini dia blendernya. Terus ini dia kabel USB-nya. Dan ini dia buku panduannya. Dan aku beli blender ini di all shop, namanya Olala Jakarta Elektronik. Harganya cuma 49.900, bisa dibuletin aja. Ini harganya 50.000. Tentunya belum sama ongkir. Oh ya, pengiriman toko ini juga lumayan rapi. Dalamnya dilapisin sama bubble wrap dan luarnya juga dilapisin lagi sama plastik. Ini dia blendernya. Untuk desainnya sih kata aku sih ini bagus, ramping, simple, mudah dibawa kemana-mana. Kalau mau misalkan kita mau travel gitu, tinggal dimasukin tas aja. Ini nggak gede dan nggak usah pakai colok-colokan kabel, tinggal kita cas sebelum berangkat. Dan mari kita lihat di bagian blendernya ada apa aja. Di sini ada lampu indikator. Terus di bagian sini ada tombol on off, dan di sini ada lubang untuk casan, lubang USB. Nah, ini lampu indikatornya. Kalau misalkan kita cas, warnanya merah, dan kalau misalkan kita pakai, warnanya biru. Dan kalau misalkan blendernya nggak kuat, warnanya bakal warna merah. Nah, kenapa nggak kuat? Tonton terus videonya sampai habis. Blender ini materialnya plastik, tapi plastiknya food grade. Kita langsung aja buka. Di sini ada tali. Gak tahu talinya buat apa. Mungkin buat nyantolin blendernya. Di sini ada tutupnya, lucu, ada smile-nya di atasnya. Kita buka bagian atasnya. Nah, ketika kita buka, ini bukan tutup yang nyambung ke gelas ininya ya. Jadi di sini ada tutup lagi, tutup kayak yang buat saringan gitu, mungkin biar ampasnya nggak ikut masuk, nggak ikut ke minum, disaring. Terus baru kita buka, baru kita bisa masukin bahan-bahan buat ngeblender ini, ngeblender di sini. Ini juga bahannya plastik, tapi plastiknya kokoh kok. Ini juga kokoh.
kata aku ini plastiknya bagus sih, termasuk kokoh gitu. Aku seneng banget sih kalau misalkan dapat blender yang bahannya plastik kayak gini. Soalnya aku tuh suka jatuhin barang dan akhirnya pecah. Aku juga punya blender yang kaca, aku jatuhin dan akhirnya pecah. Blender gede gitu, bukan blender mini. Jadi aku seneng kalau misalkan ini dapat kaca. Kalau misalkan jatuh kan nggak langsung pecah ya. Terus ini pisaunya ada 4 mata pisau. Nah ini pas pertama aku beli, pas pertama datang, si blendernya tuh nggak langsung nyala. Aku pencet-pencet nggak nyala-nyala gitu. Pas aku baca di buku panduannya, blender ini harus dicas selama 3 jam. Nah pas aku udah cas selama 3 jam, blendernya bisa nyala. Oke, sekarang aku tunjukin gimana cara nyalainnya. Nih ini tuh nggak tahu emang gini atau gimana, gak tahu emang maksudnya gak tahu emang error atau emang kayak gitu harusnya. Kalau misalkan aku pencet 1 kali kayak gini nggak nyala, tapi kalau misalkan aku pencet 2 kali dia nyala. Tuh biru kan. Oke, sekarang aku tunjukin ketika pemakaiannya. Nah ini di blendernya ada tombol on off, dan di sini ya, seperti yang tadi aku jelasin, di sini ada bolongan untuk USB. Kita buka aja, kita coba cas. Nah ini dia kabel USB-nya yang kita dapat tadi di dusnya. Panjangnya cuma segini aja. Dan mari coba kita cas blendernya. Nah ini aku colokin ke kepala casan HP. Ya aku masukin ke situ, kita coba cas. Nah ini kalau dicas lampunya tuh nyala warna merah seperti yang tadi aku bilangin ya. Lanjut kita coba gunakan blendernya. Ini aku buka dulu. Nah tutupnya seperti gini dalamnya. Lucu banget kan, luarnya ada smile-nya kayak gitu, cute. Dan ini tali strapnya. Dan ini saringannya, kalau misalkan kita nggak mau ampasnya ke bawah, tinggal disaring aja pakai itu. Nah kita buka. Aku pertama ini nyobain pakai air dulu. Gimana bedanya kalau misalkan kita ngeblender pakai blender ini, air sama kalau misalkan pakai buah-buahan. Nah ini aku masukin airnya. Kita coba tekan 1 kali nggak bisa, jadi ini harus klik-klik. Nah baru gitu nyala. Tuh klik-klik baru nyala deh. Nah kalau misalkan kita ngeblender air gini aja lancar ya. Jadi kayaknya blender ini kalau misalkan dipakein serbuk lancar banget, gak akan jeda-jeda. Nah ini bedanya kalau misalkan kita pakai buah. Nih aku pakai buah sirsak karena aku di rumah punyanya buah sirsak. Aku masukin aja. Nah ini aku tambahin air. Ini aku tambahin sedikit aja. Kita lihat kayak gimana blendernya.
Nah ini tuh masih lancar ya, tuh rada kesendat-sendat sedikit dan tiba-tiba berhenti sendiri. Saat berhenti warna lampu indikatornya jadi berubah warna merah. Nah aku buka lagi, aku cobain tambahin sama air lagi biar tambah encer, mungkin karena kental. Coba kita mulai lagi. Dan ini lancar lagi, tapi nah berhenti lagi, warna merah lagi. Nah gitu lampunya, kalau misalkan si blendernya nggak kuat, lampu indikatornya nyalanya merah, nandain mungkin nggak kuat ya itu blendernya. Ada yang tahu kenapa nggak? Kalau ada yang tahu kenapa, tolong komen di bawah ya. Nah ini aku coba tekan-tekan kayak gini, tetap aja berhenti lagi, berhenti lagi. Nah jadi aku belum pernah ya ngejus buah lain selain sirsak ini. Kebetulan yang ada di rumah ini terus, jadi aku ngejus ini terus. Dan emang gini kendalanya, sebelum sirsaknya hancur udah keburu berhenti deh. Tapi kalau misalkan aku ngejus minuman yang serbuk kayak gitu, lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala. Padahal ini aku tujuannya buat bikin green smoothies, tapi nggak tahu. Nah kalau misalkan nanti dibikin dimasukin sayuran, ngejus sayuran, nggak tahu gimana nantinya, bakal tersendat atau enggak. Nah padahal encer kayak gini nih si sirsaknya tadi yang kedua aku airin lagi. Encer kan nggak kental-kental banget, tapi tersendat, nggak tahu karena mungkin si pisaunya nah itu kan ada serat-serat sirsak kayak gitu, jadi kehalangin sama itu atau nggak tahu kenapa. Nah ini aku mau coba lagi pakai air, aku masih penasaran nih, pakai air putih lagi aja. Setelah tadi pakein sirsak tersendat-sendat dan gak mau muter lagi, nih aku pakein air lagi, siapa tahu karena mungkin baterainya low. Tara, kalau pakai air ini lancar dan sepertinya memang gak bisa ya, keberatan kalau misalkan pakai buah-buahan kayak gitu, buah-buahan yang berseratnya kayak gitu. Mungkin gak tahu loh, kalau misalkan buah-buahan kayak semangka kayak gitu mungkin bisa ya. Dan ini dia tips mencucinya. Nah kalau misalkan udah aku pakai, biasanya aku kocok dulu air putih di dalam blendernya. Ini pakai air keran aja nggak apa-apa, emang harusnya pakai air keran, air untuk mencuci. Ini aku di video, karena di video aku pakai air ini aja. Aku penuhin biar atasnya tutupnya juga kena sama airnya. Nah kalau misalkan bagian tutup kayak gini, aku langsung aja cuci di washbak sama cucian yang lain. Aku gosok-gosok pakai spons kayak biasa. Dan ini airnya biasanya aku buang. Dan hati-hati banget jangan sampai airnya netes ke bolongan. Aku takutnya tuh netes ke bolongan. Nah ini bisa dilepas. Ini kayak blender-blender pada umumnya yang besar kayak gitu ya. Ini atasnya gelasnya bisa dilepas. Nah kalau yang dua ini aku cuci di washbak sama cucian yang lain. Dan kalau misalkan mesinnya yang ini aku nggak cuci semuanya. Aku cuma cuci bagian atasnya gini, sedikit-sedikit
atau misalkan dilap, langsung dilap biar airnya nggak menetes ke bagian mesinnya. Nah ininya juga aku lap. Jadi gimana menurut kalian, worth it gak sih beli blender portable kayak gini? Komen di bawah ya. Segitu dulu review blender dengan harga yang murah ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk kalian yang sedang mencari blender portable. Menurut aku sih ini lumayan dengan harga segini, murah, ringkes kalau misalkan dibawa kemana-mana, simple dan praktis tentunya. Jadi kalau menurut aku sih oke. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Jangan lupa juga kalian share ke seluruh media sosial kalian agar aku tetap semangat bikin videonya. Terima kasih, bye.